Halo, selamat siang Azura, Leo. Halo, tes tes. Kedengeran kah suaranya? Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Oke, sip. Sebentar ya, kita akan mulai aja kelas kita hari ini. Eh, Kado coba absen dulu ya. Berarti yang belum masuk itu ada siapa? Selamat siang. Hmm, Jamie Savio Chandra belum ya? Leonardo Saputra Chung. Udah ya Leonardo kan ya? Iya Kak. Ya betul. Oke, terus eh Farel Nugraha belum. Kemudian Raisa Aureli Azarin, belum. Azura Mulia Zawir, Azura ya, ada. Ya. Oke. Boleh segera masuk ke Zoom. Masnya akan kita mulai sekarang. Oke, kita akan mulai aja kelas kita hari ini. So, selamat siang Azura, Leo. Em, Apa kabar? Azura sama Leo. Baik Kak. Baik ya, Alhamdulillah ya. Sehat Ya. ya. Alhamdulillah. Oke. Apalagi habis Lebaran ya. Jalan-jalan kemana aja, Leo? Coba. Minggu kemarin kan libur tuh. Berarti seminggu kemarin ada jalan-jalan atau di rumah aja, Leo? Di rumah aja Kak. Di rumah aja ya. Kalau Azura ada jalan-jalan Di rumah aja. Di di rumah rumah aja. aja juga. Ah, oke. Berarti yang datang saudara-saudara. Iya. Mantap. Oke. Dapat THR-nya 1 miliar ya Azura ya. Enggak juga. Nggak juga. Leo nih yang dapat kayaknya. Apa 2 miliar nih Leo? Dapat serumah. Banyak banget Kak. Oke. Sip. Kita akan mulai aja ya. Kita akan mulai aja kelas kita hari ini. Bentar. Nah, oke. Jadi kita mau melanjutkan dari pelajaran yang sebelumnya, yaitu kan kemarin itu belajar minggu lalunya lagi ya, itu belajar memory card bagian satu. Nah, hari ini kita mau masuk ke dalam pelajaran baru, dasar-dasar kerja dengan file. Jadi kalian akan masuk ke dalam modul baru ya, yaitu modul 3, di mana akan belajar gimana caranya pakai files, gitu ya. Nah, kita akan coba cari tahu ya. Jadi kalau misalnya yang namanya file itu apa sih file? Apa itu file? Jadi file itu ya udah data gitu ya. File itu adalah penyimpanan ya. Jadi kalau kalian mau ngebikin sebuah file ya bisa langsung aja dibikin misalnya mau bikin sebuah file teks bukannya dari Notepad gitu ya. Cara apa cirinya itu apa? Ditandain dengan apa? .txt ya. Jadi misalnya kalau kalian pengen membuka sebuah file txt kan berarti pertama kalian bikin dulu txt-nya, terus program ini nulis data ke filenya dan nanti disimpan di mana gitu. Berarti caranya sama kayak di Python. Kalau kalian pengen buka file dari Python, itu kalian perlu tahu dulu aksesnya itu mau apa. Apa dia bisa dibaca doang kah? Atau nanti bisa ditulis write? Atau misalnya mau ditambahkan append? Itu boleh juga. Tergantung sama program yang nanti kalian buat gitu. Ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah, misalnya kalian pengen membaca sebuah file notes.txt, ya udah berarti with open aja. With open terus panggil nama filenya apa? Aksesnya W. W itu artinya kalian bisa nulis. Ya. Tapi kalau misalnya W itu nanti semuanya dihapus. Contoh, nanti kalian pengen ngebikin sebuah with open nih. Ya, with open. Terus nanti pertama itu di W, lalu file read at Dixon. Ya, awalnya itu file poem itu gini ya. Poem.txt itu panjang. Tapi pas kita jalanin yang with open W Dixon ini,
Jadi nanti tulisannya cuma Dickinson doang, ya. Nah, kemana tuh puisinya? Puisinya itu dihapus kalau pakai W, jadi ditimpa. Kalau misalnya mau menambahkan, itu pakainya A, ya, append, gitu. Jadi nanti pas kalian menuliskan Dickinson, ya udah nambahnya di baris baru, gitu. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Itu poem.txt buat apa, Kak? Kenapa? Yang poem.txt. Ini nama filenya. Kamu pengen, ini artinya with open, artinya kamu pengen buka poem.txt, file poem.txt. Kalau misalnya nama filenya leo.txt, ya udah leo.txt. Bebas nama filenya tergantung. Ya, ada pertanyaan lagi? Udah ya, kalau nggak ada kita lanjut lagi. Nah, jadi nanti kalau misalnya kalian pengen membaca dia per baris, ya udah tinggal di looping aja, ya, gitu. Oke, nanti kita coba cari tahu ya gimana caranya kita bisa menghitung nilai rata-rata dari suatu siswa. Ya, nanti bikin kelas pupil, ada lumayan banyak nih datanya, kita nanti looping menggunakan kelas. Ya, ntar detailnya kita akan buka aja di VS Code masing-masing. Ada pertanyaan dahulu kah sebelum kita praktekin? Kalau nggak ada, dibuka VS Code-nya ya. Coba kita buka VS Code masing-masing. Nah, sip. Kita coba langsung login aja ya ke akun masing-masing. Silakan. Nah, kalian nanti buka yang modul 3 ya. Modul 3 lesson 1 ya. Coba dibuka yang modul 3 lesson 1. Nah, oke. Ini udah kedot buat nih. Kita mulai lagi dari awal ya. Oke, coba kita baca dulu ya latihannya. Boleh minta tolong dibacain dulu sama Leo. Leo tolong bacain yang warna biru ini, Leo. Satu, program harus membaca isi file quotes.txt dan mengeluarkannya ke konsol. Yang kedua, setelah membaca, program meminta pengguna memasukkan penulis kutipan dan menambahkannya ke file. Penulis harus dicantumkan dalam tanda kurung pada baris terpisah. Harus ada baris kosong di akhir file. Oke, thank Lihat you ya, Leo. ilustrasi. Yes. Jadi kita mau lihat quotes.txt dulu. Nah, dia kan di sini kalau punya kalian nggak sama kayak punya Kak Daud nih. Ya, punya kalian mungkin Madweek, by time, and fate. Nah, kita akan membuat dia bisa menambahkan gitu. Ya, menambahkan seperti yang digambar. Oke. Ini udah pada di login belum? Udah pada login, udah pada login? Udah. Udah ya. Oke. Kalau sudah login, kita coba kerjain ya. Berarti pertama-tama kalau pengen baca dulu filenya, berarti kalian tinggal bikin, pertama kita with open dulu. Panggil nama filenya apa, baca, lalu kita looping for line, print line. Ya. Nah, nanti akan muncul nih yang ada di dalam text quotes.txt-nya. Ya. Oke. Gitu ya. Nah, terus kalau misalnya mau disuruh input, ya berarti bisa suruh input aja. Terus tambahin
append ya, jangan lupa kita. Ya, kita tambahinnya yang append ini. Gitu. Jadi nanti kalian suruh input, lalu append, dipastikan file write-nya lihat ya, ada tanda petik, terus autornya siapa gitu. Ya, terus kasih tambah juga, lalu kasih slash n. Jadi nanti pas kalian jalankan ini disuruh masukin lagi nama penulisnya siapa, misalnya bagus gitu ya. Nah, ya udah pas kita jalankan di quotes.txt nanti akan muncul bagus gitu. Oke? Ya nanti ada dua ini ya. Kita sekalian aja ya, biar nanti kalian sekali jalan. Boleh minta tolong dibaca lagi sama Azura. Azura nomor 2 tolong dibacain ya, yang ini. Halo Jamie, selamat siang. Setelah setiap kutipan dan penulis ditambahkan, program akan menanyakan apakah pengguna jika ingin menambahkan lebih banyak data. Penambahan kutipan dan penulis terjadi hingga pengguna menghentikannya. Misalnya menulis tidak. Oke, nomor Ya, tiganya juga Azura. setelah semua data ditambahkan, pengguna menulis tidak. Program akan menampilkan daftar semua pembuat file quote teks. Yes, oke. Thank you ya Azura. Nah, berarti gimana caranya? Kalian tinggal bikin karena dia ada yang namanya looping, ya yes no dan berhenti. Berarti kita pakai while true gitu. Kita pakai while true suruh input want to add another quote. Kalau misalnya jawabannya yes ya berarti tinggal di eh, ini gak usah gini ya, biar nggak panjang banget. Tinggal dimasukin if ya, gitu ya. Kita cek. Kalau misalnya dia jawabannya yes, berarti mau nambahin. Contoh, kita misalnya yang no dulu deh. Kalau no kan berarti break ya. Who write these lines? Misalnya Udin atau Nida. Nah, want to add another quote, misalnya no, ya udah dia berhenti. Ya, tapi kalau misalnya kita masukinnya adalah yes, berarti nanti kita masukin quotes-nya, misalnya matahari itu by bunga. Nah, no, nanti dia berhenti. Dan udah ada nih, nanti ada matahari sama bunga. Gitu. Oke, gampang ya. Boleh langsung dibuat semuanya. Coba ada pertanyaan dulu dari ini. Kalau nggak ada, boleh langsung dikerjakan. Ya, langsung dibuat. Kalian boleh lihat gambar yang ada di chat Zoom. Ya, lalu dibuka. Dan kalian kerjakan di akun masing-masing. Oke, nanti kalian share screen ya. So, ada pertanyaan dulu sebelum di share screen. Kalau sudah, nanti langsung di checklist aja. Checklist dan di submit. Ya, gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, boleh tolong di share screen semuanya. Kita coba praktekin ya. Yuk, di share screen dulu. Aku boleh izin Hmm. nggak share screen dulu nggak kak? Nggak stabil jaringan. Oh, boleh, boleh, Leo. Yang lain bisa nggak kalau misalnya nggak share screen? Kalau misalnya, oke, Jamie bisa share screen. Azura boleh share screen juga ya? Oh, nggak ada pilihan loginnya? Jamie, VS Code-nya pakai yang algo aja, Jamie, ada nggak?
Jamie, kok gini? Yang algo VS Code-nya ada nggak? Dari algoritmiknya Jamie. Enggak ada. Ada nggak Jamie? Enggak. Suara kamu kecil banget Jamie. Ada? Enggak. Nggak ada. Coba cari di sini, di extensionnya. Diklik di extension, terus kamu ketik algo VS Code. Eh, bukan VS Code aja coba. Apa ya? Algo Python, sorry. Nah ini ya, install ya. Klik install, trash, dilihat spasinya ya. Oh, beda laptop. Oke. Nomor satu, Jamie. Sip. Kita 5 menit lagi aja ya. Ntar kalau misalnya belum, ini Kak kirimin aja di chat Zoom. Biar kalian bisa langsung pakai ya. Sip. Oke deh, kalau misalnya belum nih ya, boleh pakai yang ada di chat Zoom nih ya. Kak kirimin aja.
Nah, itu udah ada cacum, semuanya boleh dipakai ya. Coba kalian paste aja, copy paste. Udah Kak Daud kirim di chat Zoom ya. Bisa sebelum Kak Daud share screen untuk lanjutin nomor berikutnya. Coba kalau ada yang nggak bisa, langsung dikasih tahu ya. Mana? Betul kayak gitu Azura ya. Jamie itu udah ada di chat Zoom ya. Jamie bisa pakai yang di chat Zoom. Jamie. Ini kurung tutupnya nih Azura. Digeser ke kanan. Ini nih Enggak. geser ke kanan bisa. Merah itu kurung tutupnya error. Ini penggeser ke kanannya. Oh, Hmm, ini nggak usah ada tanda petik ini. Setelah huruf F-nya hapus saja tanda petiknya. mana? Ini. Ya, sip. Petiknya oke. Udah, boleh di play ya. Ini play. Ini. Chat ini. Ya yang itu. Yang biasa, yang biasa. Kayak biasa. Jamie juga boleh di play ya. Leo juga. Kalau misalnya udah langsung di checklist aja kotaknya lalu di submit ya. Hmm, Jamie ini katanya nggak ada Python interpreter. Coba di klik dulu kontrolnya. Jamie. Nah, waduh. Kamu kenapa ganti laptop, Jamie? Invalid syntax. Tambah ini harusnya ada tambah. Setelah autornya ini harusnya ada tambah ya. Setelah huruf R. Plus. Oke, boleh di play. File is not defined. Eh, Digeser ke kanan lagi. Scroll ke atas, scroll ke atas. Geser ke atas. Nah, ini nggak pakai S ya. Nggak pakai S itu. Di play. Sip. Oke, udah ya. Ini kamu tulis aja Azura gitu. Diketik di bawah. Azura. Nah, enter. Nah, ini harusnya nanti kamu login lagi aja di apa di laptop satunya, Jamie ya. Harusnya ini udah jalan kok. Cuma karena ganti laptop aja jadi error ya. Dia soalnya harus di laptop yang sama. Ini no aja. Enter. Sip tuh, nanti muncul ya Azura gitu. Oke, boleh langsung dibuka ya buku tugasnya punya Jamie sama punya Zawir. Lalu di checklist dan di submit ya. Dua-duanya kotak tugas satu sama tugas dua di checklist dan di submit. Ini diperbesar aja Azura. Nah, sip. Oke, checklist kotaknya ya.
Leo jangan lupa di checklist juga ya. Oke, kalau sudah, lalu disubmit, kita kerjain yang bagian berikutnya ya. Nah, bagian berikutnya itu apa? Kita mau coba membuat yang nomor 2 ya, PSC file tugas. Gitu. Kita mau coba lihat gimana caranya membaca sebuah eh, file besar ya. Nah, ini ya. Jadi nanti pertama-tama kalian bisa lihat di sini ada minta tolong dibacain dulu deh sama Jamie ya. Jamie tolong bacain Jamie yang warna biru ini. Dinyalakan mikrofonnya ya Jamie. File tuple.txt diberikan berisi informasi tentang kemajuan di kelas. Pada file pupil small.py, tulis program untuk menghitung nilai rata-rata kelas dan menampilkan daftar siswa terbaik. Untuk ini, satu, buat kelas pupil yang akan menyimpan nama belakang, nama depan, dan nilai siswa. Buat juga daftar murid yang akan menyimpan objek bertipe pupil. Dua, buka file pupil.txt untuk dibaca. Ubah setiap baris data menjadi objek bertipe pupil dan tambahkan ke daftar pupils. Gunakan metode string split untuk membagi string menjadi beberapa bagian. Tiga, hitung nilai rata-rata dan temukan siswa yang berprestasi. Menampilkan daftar kelas dan data terhitung di konsol. Yes, oke. Thank you Jamie ya. Nah, berarti kita mau lihat yang pupil.txt diberikan ya. Ini kalau kalian lihat di sini ada yang pupil large ya. Nih, ini pupil large, ini banyak banget tuh. Kita mau buka yang pupil txt dulu ya. Kita mau coba membaca yang tadi katanya kita pengen baca dulu semuanya dan dapetin nilai rata-ratanya. Sama dapetin top students ya. Nah, langkah yang pertama berarti apa? Pertama, kita akan membuat dulu sebuah kelas. Kelas ini gunanya apa? Dia untuk menyimpan namanya ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini kan ada nih, aduh, pupilnya yang large, jangan pupil large. Nah ini ya, ada surname ya, James K, ada name-nya ya, terus ada marknya nilainya berapa. Ya semuanya sama, polanya gitu. Ya, makanya kita bikin kelas pupil definite, lalu kita simpan masing-masingnya. Pertama, kita mau ngeprint pupilnya dulu. Ya, berarti kalian bisa langsung dari print class saja. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau mendapatkan nilai 5 terbesar ya, nih ya, 5 terbesar, kalian tinggal bikin print 5 aja. Def print 5, nilainya yang 5 itu siapa aja ya. Kemudian kita tinggal dapetin nilai rata-rata. Rata-rata kan berarti jumlah semua, kemudian dibagi sama bilangannya ada berapa. Ya. Dan kalau misalnya kita mau hitung, tinggal pakai yang namanya timer ya, buat dikasih tahu nih udah berapa lama programnya berjalan ya. Nah, bikin aja start time, time, kemudian tinggal terakhir kita panggil aja nama-nama fungsinya. Ada print 5 pupils, find average pupils, sama runtime gitu. Oke, kalau kita play, oh ini error di baris 31. Pupil underscore large. No such file pupil underscore large. Oh ini underscore lagi ya, jangan lupa. Nah, kita play lagi. Tuh, ini kalau yang large nih. Ya, kalau yang large lama banget. Kayak nanti dia nggak berhenti-berhenti nih. Ya, itu out close aja supaya kalian bisa langsung buat di akun masing-masing. Ya, sip. Langsung aja dibuat seperti ini ya. Out screenshot, kirimin ke chat Zoom. Kalian bisa langsung bikin. Nah, itu ya. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kalian praktekin?
Tuh ya udah jalan tuh. Ini tadi. Waduh. Oh, wow. Nih ya. Tuh nanti dapat nilainya average grade-nya berapa, runtime-nya berapa tuh udah 15 detik. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, boleh langsung di share screen aja. Kita langsung praktekin ya. Coba langsung di share screen semuanya. Azura sama Jamie sama Leo ya. Silakan langsung dibuat. Oke, langsung dibuat ya seperti yang digambar. Kalau nemu baris yang bingung, tanyain ya. Delete spasinya ya, betul. Azura spasinya, underscore-nya 2 ya. Init, kiri kanan. Waduh, Raisa baru join.
Halo Raisa, Halo Kak. halo. Boleh langsung di share screen aja Raisa. Oh iya. Kamu share screen aja, terus yang di nomor satu kamu pakai yang ini ya, yang ada di chat Zoom nih. Nah, coba di share screen dulu Raisa. Nah, ini Kak. Ini ada loginnya nggak? Oh nggak ada loginnya. Kamu udah login belum? Belum. Di close dulu berarti. Harusnya login dulu kan? Oke, Kak. Close dulu. Ini lagi nyalain ini bentar. Coba extensionnya diklik. Ini nggak ada algo Pythonnya juga. Kamu download dulu algo Pythonnya ya. Cari algo Python. Install. Yang 4 menit lagi Kak Daud kirimin ya. Untuk yang kode tadi ke chat Zoom ya. Kak. Ini login dulu Raisa. Masih ingat nggak akun sama passwordnya? Masih sih Kak. Oke. Langsung login aja. Nah, nomor satunya diklik. Oke. Terus kamu copy yang ada di chat Zoom, Raisa. Ini extensionnya ditutup aja, Raisa nih. Hmm. Nah, kamu buka chat Zoom, kamu copy ya. Itu yang nomor satu. Coba di copy dulu udah.
Nah, oke. Ini langsung di play aja. Coba Raisa ya. Kamu play. Loh, kok error katanya? Di download coba ini. Klik tombol downloadnya. Ah, ya udah, di close. Di play lagi. Select interpreter, diklik. Nah, ini yang atas. Klik yang atas. Oh, kok nggak bisa? Sebelum-sebelumnya gimana, Raisa? Oh, emang nggak bisa di running sih, Kak. Oh, aduh. Ya udah kalau gitu ini boleh di checklist aja, Raisa ya. Kamu kotaknya checklist, scroll bawah lagi. Sip, lalu submit ya. Oke, go to profile. Sip, kita ke nomor 2 ya. Diklik yang nomor 2-nya. Oke, ini yang nomor 2. Ini kurung tutupnya kurang nih. Punyanya Jamie. Oh, belum beres, oke. Ini ya, yang nomor 2 kado kirimin ke chat Zoom. Nah, bentar, ini kado hapus dulu deh. Itu ya, itu udah ada di chat Zoom, boleh dipakai. Coba langsung dipakai saja. My class. Oh, udah nggak ada. Bukan surnama ya, ini kok surnama Azura. Surname ya, baris berapa tuh? Baris 5. Ini surname ya. Di play lagi. Nah, sip. Nanti dia muncul daftar siswanya. Di play lagi coba Jamie. Bisa nggak? Ini nggak bisa. Ini harus download Pythonnya dulu.
Raisa juga loading. Leo udah bisa, Leo? Udah Kak, udah bisa. Udah bisa ya. Nah, ini karena udah beres nih, untuk Jamie sama Raisa, kalian bisa download dulu link ini nih, VS Code-nya nih. Tapi kok harusnya udah bener kok VS Code-nya. Kalau punya Jamie beda. Punya si Raisa udah bener, tapi kok nggak bisa. Sini coba, Raisa beda, Raisa. Pakai yang di chat Zoom lagi, Raisa. Itu ini dihapus dulu. Yang di sini hapus kodenya. Kamu pakai yang baru, Raisa. Hmm, hapus itu yang di paling bawah ya. Raisa pakai itu aja. Nah, sip betul, Raisa. Coba di play lagi. Azura udah bisa, udah muncul ya. Nah, dia lama banget Azura ya. Karena dia emang banyak. Coba kalian buka aja file pupil underscore large.txt. Ya, Jamie juga buka aja yang pupil large.txt ini. Nah, jadi di sini banyak file ya. Kita mau coba menganalisis nilai-nilai yang ada di situ ya. Nah, udah. Oke, ini masih Python-nya yang belum ke definisi sih, Raisa. Kamu sama Kak Ainul gimana ya kalian? Raisa sama Jamie sebelum-sebelumnya. Nah, ya udah download aja boleh. Ya, di download aja Raisa. Coba sini ke dot control ya. Jamie boleh kamu cari juga di Python download ya. Azura sama Leo udah beres ini di checklist aja kotaknya. Lalu kalian submit. Yang atasnya Azura yang ini nih. Pupil large underscore txt ya. Dia baca file yang ini nih. Muncul nggak downloadannya, Raisa? Kok nggak ada? Klik yes atau allow ya. Coba Kadot nggak bisa klik soalnya Raisa. Nanti dulu ini di yang klik yang add Python-nya. Yang ini nih. Add Python di checklist sama use admin juga. Ya, lalu install now. Jamie juga bisa download aja Python ya. Jamie dicari di browser. Python download. Bukan, bukan. Beda-beda lagi. Python download. Jangan dari Microsoft ya.
Dari Google Chrome, kamu cari Python download aja. Python download. Hmm, nah itu di download. Kamu klik lagi downloadnya, udah, oke. Terus ini dibuka aja. Nah ini nanti dulu di checklist, install now. Nanti kamu tinggal close terus jalanin ulang aja ya, harusnya udah bisa. Raisa sama Jamie bisa di checklistin dulu aja yang di VS Code. Terus kalian submit task for review ya. Udah ke download belum Jamie? Nah, udah close, terus kamu close lagi yang VS Code-nya. Terus kamu buka lagi. Tapi kamu ketik aja INV dulu. INV. Jamie dicari di Windows. Nggak usah buka begituan. Ngapain? Kamu cari di Windows INV. Windows. INV diketik INV. Eh, cari diketik. Jamie kedengeran nggak suaranya? Ya INV, INV. Nah, diklik. INV-nya diklik lagi. Double klik. Ini double klik. Double klik ini. Copy. Oke. Double klik. New. New. Paste. Oke. Double klik lagi. Yang bawahnya double klik. Copy. Oke. Double klik pad. New. Paste. Oke. Udah diklik belum tadi? Kodot nggak kelihatan? Tadi udah kamu klik belum? Udah, oke. Oke semua. Ini oke. Oke, VS Code-nya ini di close aja ya. Mana Raisa udah bisa kah? Coba diklik yang Python-nya Raisa. Oh, masih installing. Nah, buka lagi VS Code-nya Jamie. Terus kamu login lagi aja. Ini diklik OK dulu nih. Buka lagi VS Code-nya ya. Ini udah beres sih guys. Jadi paling 5 menitan lagi ada pertanyaan nggak? Kira-kira ini tinggal punya Jamie sama Raisa sih. Python-nya belum berhasil. eh ini di close. Leo sama Azura ada pertanyaan. Ini diklik OK, Azura, Raisa. Bisa nggak Jamie jadinya?
Kok klik oke sih? Sorry, sorry. Jangan dulu di klik oke. Hmm. Diketik lagi di Windows-nya. Terus klik yang ini environment variables ya. Udah bisa belum? Coba di play. Jamie, diklik di sini nih. Terus udah sih udah ada. Klik oke. Kamu nanti logout terus dibuka lagi aja via spotnya. Raisa ya, itu kayaknya perlu di restart. Oke, ada pertanyaan dulu kah so far? Leo, Jamie, sama Raisa. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Padahal coba review singkat dulu ya, bentar ya. Bentar, ada tinggal share screen dulu. Nah, jadi hari ini tuh kalian udah belajar apa? Hari ini kalian sudah belajar mengenai pembacaan text files ya. Jadi kalau kalian nanti lihat di sini, kan kita pengen tahu ya, ada berapa, gimana cara ngeprint studentnya menggunakan kelas ya. Jadi dia diambil surname, kemudian nanti tinggal diambil print kelasnya buat menampilkan ya. Makanya dia di sini pakai print, lalu ada strip pupil mark ya. Nah, nanti mau print 5, misalnya ini kan kegedean nih, kita ganti aja jadi pupils underscore text aja ya, txt. Nah, ini kalau kita play, pupils. Nah, nanti muncul nih, top studentnya di Concern, Boulder, sama Waldorf. Kenapa? Karena yang nilainya 5 cuma di Concern, Boulder, sama si Waldorf. Ya. Lalu untuk rata-ratanya berarti 3,9. Ini dijumlahin nih semua angkanya. Dapat dari mana? Itu pertama kalau misalnya print 5, ini top students ya pakai yang ini. Jadi kalau nanti di looping si objeknya dari nih dari si pupil keseluruhannya dari listnya, kita tinggal bikin aja pupil dot marknya itu sama dengan 5, baru tinggal dapetin pupil surname gitu ya. Kalau yang fan average tinggal kita jumlahin aja pakai counter, lalu dibagi dari panjang si pupilnya ada berapa ya, lalu tinggal didapetin lagi aja nih untuk membuka si filenya, yaitu data 0, data 1, data 2 hasil split itu kita masukin ke dalam kelas pupil gitu ya. Nah, nanti habis itu kita tinggal munculin deh pupil append pupil. Jadi dimasukin ke dalam listnya ya, yang objek tadi satu persatu. Ini runtime, kalau kalian lihat di sini ada time, kurangi start time, itu karena kita mau mengurangi berapa durasi buat jalanin program ini. Ternyata cukup cepat nih, 0,04 detik doang. Oke, itu aja ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Jadi yang penting itu ada tiga ya tadi. Untuk membaca file itu aksesnya ada tiga ya. Pertama, akses yang pertama itu apa? Akses yang pertama itu kalian bisa membuat dia di read ya. Nah, di read. Kemudian yang kedua itu di write, yang ketiga itu di append ya. Read berarti untuk apa read? Untuk membaca ya. Jadi kalau read itu dia untuk gunanya membaca si teksnya ya. Terus kalau W ini untuk yang menulis, tadi yang kita udah praktekin ya. Kalau pakai W berarti dihapus semua kontennya. Tapi kalau pakai yang A nanti ditambahin dari yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya nggak kehapus, tapi tetap kesimpan. Ya, gitu aja keseluruhan. Sebelum kelasnya kita tutup, ada pertanyaan dahulu kah? Oke, kalau belum ada pertanyaan, nanti di minggu depan kalian mulai ngerjain project baru namanya Smart Notes.
Jadi kalian akan coba membuat project baru kayak Notepad, tapi ini versi yang pro-nya. Karena nanti kalian bisa melihat banyak notes sekaligus, sekaligus juga bisa diedit, dan nanti ada teksnya. Misalnya kalian mau bikin notes tentang sekolah, notes tentang eh, apa, tentang game, itu boleh. Ya, bisa difilter, nanti untuk nyarinya jadi gampang. So that's all for today class. Dari kalian ada pertanyaan dulu sebelum kelasnya ditutup? Aku enggak, Kak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kelasnya kita cukupkan. Dan bye-bye, selamat siang semuanya. Dadah Zura, dadah Leo, Jamie, sama Raisa. Selamat siang. Selamat menunaikan ibadah Bye. puasa dan lebaran ya. Bye-bye. Thank you, Kak. Thank you ya.